Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang audit evidence. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Najwandita, NIM 2019-310-463. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adinda Diah Putri Ramadhani dengan NIM 2019-310-474. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kristiana Astutika Dewi dengan NIM 2019-310-475. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmaya Zara Maulana dengan NIM 2019-310-476. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sasafiana Reva Dewi dengan NIM terakhir 530. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tulus Widianto dengan NIM 2019-310-543. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anissa Fitria Salsabila dengan NIM 2019-310-590. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Via Aprilia Nur Afifa dengan NIM 2019-310-591. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang nature of evidence. Pengauditan ialah proses mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan asersi-asersi secara objektif. Bukti didefinisikan sebagai apapun informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi sangat bervariasi sejauh mana informasi tersebut meyakinkan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan bukti untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen. Bukti audit berbeda dengan bukti hukum yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti mencakup informasi yang sangat persuasif, seperti hitungan auditor atas surat berharga, dan informasi yang kurang persuasif, seperti tanggapan atas pertanyaan karyawan atau klien. Penggunaan bukti sudah hal biasa bagi auditor. Bukti juga digunakan secara luas oleh para ilmuwan, pengacara, dan sejarawan. Misalnya, kebanyakan orang akrab dengan drama hukum di televisi di mana bukti dikumpulkan dan digunakan untuk memperdebatkan bersalah atau tidaknya pihak yang dituduh melakukan kejahatan. Dalam kasus hukum, ada aturan pembuktian yang jelas ditegakkan oleh hakim untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Dalam eksperimen ilmiah, peneliti memperoleh bukti untuk menguji hipotesis menggunakan experimental control seperti uji coba obat untuk menguji efektivitas pengobatan medis baru. Demikian pula, mengumpulkan bukti adalah bagian besar dari apa yang auditor lakukan. Meskipun para profesional ini bergantung pada berbagai jenis bukti dan menggunakan bukti dalam peraturan yang berbeda dan cara yang berbeda dengan profesi lainnya. Semua auditor menggunakan bukti untuk membantu mereka menarik kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit evidence decision. Keputusan utama yang dihadapi setiap auditor adalah menentukan jenis dan jumlah yang tepat dan bukti yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan tentang bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak yang harus dikumpulkan. Yang pertama yaitu prosedur audit mana yang digunakan. Yang kedua yaitu berapa ukuran sampel yang harus dipilih untuk prosedur tertentu. Yang ketiga yaitu item mana yang harus dipilih dari populasi. Yang keempat, kapan harus melakukan prosedur. Prosedur audit adalah instruksi rinci yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Daftar prosedur audit untuk area audit atau keseluruhan audit disebut dengan audit program. Audit program
Selalu menyertakan daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, item untuk dipilih, dan waktu pengujian. Audit perangkat lunak per ikatan membantu auditor dalam memilih prosedur yang akan dilaksanakan dan keputusan bukti lainnya berdasarkan resiko yang teridentifikasi dan keputusan perencanaan audit lainnya. Biasanya ada program audit, termasuk beberapa prosedur audit untuk setiap komponen audit. Oleh karena itu, akan ada program audit untuk akun piutang, satu untuk akun penjualan, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persuasiveness of evidence. Nah, adanya standar audit sendiri mengharuskan seorang auditor untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung adanya pendapat yang telah dikeluarkan oleh auditor sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan bukti yang cukup dan tepat tersebut bukanlah suatu tugas yang mudah bagi seorang auditor. Karena sifat audit dan biaya yang diperlukan untuk melakukan audit bukanlah suatu jumlah yang sedikit, di mana pada umumnya auditor tidak sepenuhnya yakin bahwa pendapat yang telah mereka keluarkan itu benar. Sehingga dengan adanya beberapa bukti yang mendukung hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor, maka auditor akan mampu menentukan kapan auditor tersebut akan mengeluarkan dan atau menerbitkan suatu laporan audit dari perusahaan tersebut. Sehingga dua penentu dari adanya persuasif bukti adalah kesesuaian dan kecukupan. Ketepatan bukti sendiri merupakan ukuran dari kualitas bukti audit, di mana yang berarti bukti audit tersebut sudah relevansi atau keandalannya sudah dapat memenuhi tujuan audit atas golongan transaksi, saldo-saldo akun, dan pengungkapan yang bersangkutan. Di mana apabila bukti audit tersebut sudah dipandang sangat tepat, maka bukti audit tersebut dapat membantu seorang auditor dalam melakukan atau mendapatkan keyakinan bahwa laporan yang telah diaudit itu sudah disajikan secara wajar. Nah, sedangkan relevansi bukti sendiri merupakan bukti tersebut harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang harus diuji terlebih dahulu oleh seorang auditor sebelum dinyatakan bukti tersebut tepat. Contohnya adalah kita mengasumsikan bahwa seorang auditor khawatir bahwa klien tersebut tidak berhasil atau gagal menagih pelanggan untuk pengiriman, di mana auditor tersebut dapat menelusuri dari dokumen-dokumen pengiriman ke duplikat faktur penjualan. Atau auditor juga dapat menentukan apakah pengiriman tersebut telah ditagih kepada pelanggan, di mana relevansi tersebut juga dapat menjadi masalah dalam kaitannya dengan tujuan audit tertentu. Karena bukti audit itu juga bisa relevan untuk suatu tujuan audit, namun juga bisa tidak relevan untuk tujuan audit yang lainnya. Reliabilitas bukti sendiri berkaitan dengan seberapa jauh bukti audit tersebut dapat dipercaya atau layak untuk dipercaya. Seperti halnya dengan relevansi bahwa apabila bukti audit tersebut dapat dipertimbangkan dan diandalkan, maka hal tersebut juga akan membantu auditor dalam meyakini bahwa laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut sudah disajikan secara wajar. Misalnya ketika auditor akan melakukan perhitungan terhadap persediaan dari suatu perusahaan, maka bukti yang lebih dianggap andal itu hasil dari hitungan auditor sendiri dibandingkan dengan manajemen memberikan auditor hasil hitungannya. Sehingga ketika manajemen memberikan hasil hitungannya kepada auditor secara langsung bisa saja tidak andal dan tidak layak untuk dipercaya oleh auditor. Adanya reliabilitas bukti sendiri tergantung pada apakah bukti audit tersebut telah memenuhi beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu independensi pembuat audit, di mana bukti yang diperoleh dari sumber di luar entitas lebih dapat dipercaya jika dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari dalam entitas yang diaudit tersebut. Yang kedua ada efektivitas pengendalian internal klien, di mana pengendalian internal yang berlaku pada suatu perusahaan klien sudah berjalan dengan efektif, maka bukti audit yang diperoleh akan lebih bisa dipercaya atau lebih bisa diandalkan jika dibandingkan dengan pengendalian pada perusahaan dengan efektivitas pengendalian manajemen yang masih belum efektif. Nah, yang ketiga ada pengetahuan langsung dari auditor, di mana bukti yang diperoleh oleh auditor sendiri secara langsung merupakan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor melalui observasi, rekalkulasi, dan inspeksi bisa lebih dapat dipercaya jika dibandingkan informasi yang telah diberikan oleh pihak manajemen secara tidak langsung.
Yang keempat, ada kualifikasi individu pemberi informasi, di mana walaupun sumber pemberi informasi tersebut berkedudukan secara independen, namun hal tersebut juga akan bergantung kepada kualifikasi orang yang akan memberikan informasi tersebut. Yang kelima, ada tingkat objektivitas, di mana bukti yang objektif merupakan bukti yang lebih dapat dipercaya jika dibandingkan dengan bukti yang masih memerlukan adanya pertimbangan yang relevan untuk menentukan apakah bukti tersebut sudah dinyatakan secara benar dan wajar. Yang keenam, ada ketepatan waktu, di mana ketepatan waktu dari bukti audit akan berhubungan dengan kapan audit tersebut akan diperoleh atau kapan periode audit. Nah, pada umumnya bukti akan lebih dipercaya untuk saldo-saldo akun neraca apabila bukti tersebut diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Jumlah bukti audit yang diperoleh akan berkaitan dengan kecukupan audit, di mana artinya kecukupan audit tersebut adalah suatu ukuran kuantitas dari bukti audit, di mana kuantitas dari bukti audit yang diperlukan akan dipengaruhi oleh penilaian auditor terkait dengan resiko adanya kesalahan penyajian material dan juga kualitas dari bukti audit itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya ketepatan ukuran sampel pada suatu audit, di mana dua faktor yang terpenting adalah ekspektasi auditor tentang kesalahan penyajian serta efektivitas pengendalian internal dalam organisasi klien yang diaudit. Nah, selain ukuran sampel, terdapat item individual yang akan diuji sehingga akan mempengaruhi kecukupan bukti. Nah, di mana standar audit sendiri mengharuskan seorang auditor untuk meyakini secara wajar bahwa persediaan tersebut tidak salah saji secara material. Oleh karena itu, auditor juga harus memperoleh bukti yang cukup dan relevan serta dapat diandalkan terkait dengan persediaan dari perusahaan tersebut. Sehingga auditor juga harus memutuskan prosedur mana yang akan mereka gunakan untuk mengaudit persediaan. Serta auditor juga dapat menentukan ukuran sampel dan item yang akan dipilih dari populasi untuk memenuhi persyaratan kecukupan dari bukti audit. Nah, sehingga dari kombinasi dari keempat keputusan tersebut juga akan menghasilkan bukti yang cukup persuasif untuk meyakinkan kepada auditor bahwa persediaan tersebut sudah disajikan secara wajar secara material oleh perusahaan. Dalam pembuatan keputusan terkait dengan bukti untuk audit yang akan diberikan, baik secara persuasif maupun biaya juga harus dipertimbangkan, di mana persuasif dan biaya dari semua alternatif juga harus kita pertimbangkan sebelum kita memilih jenis atau jenis bukti audit yang terbaik, di mana tujuan dari auditor sendiri adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dalam jumlah yang tepat dengan total biaya serendah mungkin. Biaya sendiri tidak pernah menjadi pembenaran yang memadai ketika kita akan menghilangkan prosedur yang diperlukan atau kita tidak mengumpulkan ukuran sampel yang memadai dari bukti audit tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang types of audit independent. Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori besar bukti yang disebut jenis bukti. Setiap prosedur audit memperoleh satu atau lebih dari jenis bukti tersebut. Baik, yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan atau perhitungan oleh auditor atas suatu aset berwujud. Jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan dan uang tunai, tetapi juga berlaku untuk verifikasi surat berharga, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. Ada perbedaan dalam audit antara pemeriksaan atau pemeriksaan fisik aset, seperti surat berharga dan uang tunai, dan pemeriksaan dokumen seperti cek yang dibatalkan dan dokumen penjualan. Jika objek yang diperiksa seperti faktur penjualan tidak memiliki nilai bawaan, bukti yang diperiksa disebut dokumentasi. Pemeriksaan fisik adalah cara langsung untuk memverifikasi bahwa suatu aset benar-benar ada tujuan keberadaannya dan dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling andal dan berguna. Umumnya, pemeriksaan fisik merupakan sarana objektif untuk memastikan kuantitas dan deskripsi aset. Dalam beberapa kasus, ini juga merupakan metode yang berguna untuk mengevaluasi kondisi atau kualitas aset. Namun, pemeriksaan fisik bukanlah bukti yang cukup untuk memverifikasi bahwa aset yang ada dimiliki oleh klien dan penilaian yang tepat untuk tujuan laporan keuangan biasanya tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan fisik, yaitu tujuan akurasi dan nilai realisasi. Yang kedua, yaitu konfirmasi. Konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor.
Tanggapan dapat dalam bentuk kertas atau elektronik atau media lainnya, seperti akses langsung auditor ke informasi yang dipegang oleh pihak ketiga. Auditor memutuskan apakah akan menggunakan konfirmasi atau tidak tergantung pada kebutuhan keandalan situasi serta bukti alternatif yang tersedia. Dan berikut merupakan jenis informasi utama yang sering dikonfirmasi bersama dengan sumber konfirmasi yang ditunjukkan pada tabel 7-3. Yang ketiga adalah inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang atau seharusnya termasuk dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan yang digunakan oleh klien untuk menyediakan informasi untuk menjalankan usahanya secara terorganisir dan dapat berbentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Karena setiap transaksi dalam organisasi klien biasanya didukung oleh setidaknya satu dokumen. Volume besar dari jenis bukti ini biasanya tersedia, misalnya klien sering menyimpan pesanan pelanggan, dokumen pengiriman, dan faktur penjualan duplikat untuk setiap transaksi penjualan. Dokumen yang sama ini merupakan bukti yang berguna bagi auditor untuk memverifikasi keakuratan catatan klien untuk transaksi penjualan. Dokumentasi banyak digunakan sebagai bukti dalam audit karena biasanya tersedia dengan biaya yang relatif rendah. Kemudian dokumen dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai internal dan eksternal. Dokumen internal telah disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah pergi ke pihak luar. Dan dokumen internal termasuk faktur penjualan duplikat, laporan waktu karyawan, dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal telah ditangani oleh seseorang di luar organisasi klien yang merupakan pihak dalam transaksi yang didokumentasikan, tetapi saat ini dilibatkan oleh klien atau mudah diakses. Dalam beberapa kasus, dokumen eksternal berasal dari luar organisasi klien dan berakhir di tangan klien. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Misalnya, auditor dapat membandingkan persentase margin kotor pada tahun berjalan dengan margin kotor tahun sebelumnya. Prosedur analitis digunakan secara luas dalam praktik dan diperlukan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit. Yang kelima yaitu pertanyaan dari klien atau sering disebut dengan permintaan keterangan adalah memperoleh informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor. Meskipun bukti yang mencakup diperoleh dari klien melalui penyelidikan biasanya tidak dapat dianggap sebagai konklusif karena bukan dari sumber independen dan mungkin bisa menguntungkan klien. Oleh karena itu, ketika auditor memperoleh bukti melalui permintaan keterangan, biasanya perlu untuk memperoleh bukti yang menguatkan melalui prosedur lain. Keenam yaitu perhitungan ulang. Perhitungan ulang melibatkan pengecekan ulang sampel perhitungan yang dibuat oleh klien. Memeriksa ulang perhitungan klien terdiri dari pengujian akurasi aritmatika klien dan termasuk prosedur seperti memperpanjang faktur penjualan dan persediaan, menambahkan jurnal dan catatan anak perusahaan, dan memeriksa perhitungan biaya penyusutan dan biaya dibayar di muka. Sebagian besar perhitungan ulang auditor dilakukan dengan menggunakan spreadsheet atau perangkat lunak audit. Dan yang ketujuh adalah kinerja ulang. Kinerja ulang adalah pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas. Sedangkan perhitungan ulang melibatkan pemeriksaan ulang perhitungan. Kinerja ulang melibatkan pemeriksaan prosedur lain. Jenis lain dari kinerja ulang adalah bagi auditor untuk memeriksa kembali transfer informasi dengan menelusuri informasi yang termasuk di lebih dari satu tempat untuk memverifikasi bahwa itu dicatat pada jumlah yang sama setiap kali. Yang kedelapan adalah observasi. Observasi terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Auditor dapat berkeliling publik untuk memperoleh kesan umum tentang fasilitas klien atau mengamati individu melakukan tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang diberi tanggung jawab melakukannya dengan benar. Pengamatan memberikan bukti tentang kinerja suatu proses atau prosedur, tetapi terbatas pada titik waktu di mana pengamatan berlangsung.
Berikutnya yaitu kesesuaian jenis bukti. Yang pertama, efektivitas pengendalian internal klien memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan sebagian besar jenis bukti. Jelas, dokumentasi internal dari perusahaan dengan pengendalian internal yang efektif lebih dapat diandalkan karena dokumen lebih cenderung akurat. Sebaliknya, prosedur analitis tidak akan menjadi bukti yang andal jika kontrol yang menghasilkan data memberikan informasi yang tidak akurat. Kemudian yang kedua, yaitu pemeriksaan fisik dan perhitungan ulang kemungkinan besar sangat andal jika pengendalian internal efektif, tetapi penggunaannya sangat berbeda. Ini secara efektif menggambarkan bahwa dua jenis bukti yang sama sekali berbeda dapat sama-sama andal. Kemudian yang ketiga, yaitu penyelidikan saja biasanya tidak cukup untuk memberikan bukti yang tepat untuk memenuhi tujuan audit. Selanjutnya yaitu biaya jenis barang bukti. Dua jenis bukti yang paling mahal adalah pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Pada pemeriksaan fisik, standar auditing menyebutnya sebagai inspeksi aset berwujud. Mahal karena biasanya memerlukan kehadiran auditor saat klien menghitung aset, seringkali pada tanggal neraca. Kemudian inspeksi, proses analitis dan kinerja ulang cukup mahal. Jika personel klien menyediakan dokumen dan file elektronik untuk auditor dan mengaturnya untuk penggunaan yang nyaman, inspeksi biasanya memiliki biaya yang cukup rendah. Namun, ketika auditor harus menemukan dokumen-dokumen itu sendiri, inspeksi bisa menjadi sangat mahal. Bahkan dalam keadaan yang ideal, informasi dan data pada dokumen terkadang rumit dan memerlukan interpretasi dan analisis. Karena prosedur analitis jauh lebih murah daripada konfirmasi dan pemeriksaan fisik, kebanyakan auditor lebih memilih untuk mengganti pengujian detail dengan prosedur analitis bila memungkinkan. Kemudian 3 jenis bukti yang paling murah adalah observasi, permintaan keterangan dari klien, dan perhitungan ulang. Observasi biasanya dilakukan bersamaan dengan prosedur audit lainnya. Permintaan keterangan dari klien dilakukan secara ekstensif pada setiap audit dan biasanya memiliki biaya rendah. Meskipun pertanyaan tertentu mungkin mahal, seperti memperoleh pernyataan tertulis dari klien dan mendokumentasikan diskusi selama audit. Perhitungan ulang biasanya berbiaya rendah karena melibatkan perhitungan dan penelusuran sederhana yang dapat dilakukan sesuai keinginan auditor. Seringkali perangkat lunak komputer digunakan untuk banyak tes ini. Ada istilah yang digunakan dalam prosedur audit. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, prosedur audit adalah langkah-langkah rinci, biasanya ditulis dalam bentuk instruksi untuk akumulasi 8 jenis bukti audit. Mereka harus mencakup jelas untuk memungkinkan semua anggota tim audit memahami apa yang harus dilakukan. Beberapa istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan prosedur audit dijelaskan dalam tabel 7-5. Untuk mengilustrasikan setiap istilah, prosedur audit dan jenis bukti terkait juga ditampilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur analitis. Apakah prosedur analitis itu? Prosedur analitis adalah suatu evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dengan data non-keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan prosedur analitis. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam standar profesional akuntan publik, tujuan prosedur analitis yaitu yang pertama, membantu auditor dalam merencanakan prosedur analitisnya. Yang kedua yaitu sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti yang berhubungan dengan saldo akun. Yang ketiga yaitu sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap review akhir audit. Selanjutnya yaitu waktu penggunaan. Tujuan penggunaan prosedur analitis ada 3 waktu, yaitu yang pertama pada tahap perencanaan, yang kedua pada tahap pengujian, dan yang terakhir pada tahap penyelesaian atau review akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap perencanaan. Prosedur analitis diperlukan pada tahap perencanaan sebagai bagian dari penilaian risiko untuk memahami bisnis dan industri klien, dan untuk membantu dalam merencanakan waktu prosedur audit. Tahap perencanaan ini membantu auditor dalam mengidentifikasi kemungkinan adanya salah saji, misalnya transaksi atau peristiwa yang berhubungan dengan laporan keuangan atau perencanaan audit. Selanjutnya yaitu tahap pengujian. Prosedur analitis merupakan pengujian yang efektif dan efisien yang kemungkinan salah sajinya tidak tampak pada pemeriksaan audit. Prosedur analitis sering dilakukan selama pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun.
Baik, selanjutnya yaitu tahap penyelesaian atau review akhir. Prosedur analitis juga diperlukan selama tahap penyelesaian audit dalam menemukan kesalahan penyajian dan untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit, serta dapat pula membantu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kekeliruan di dalam audit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis prosedur analitis. Yang pertama yaitu membandingkan data klien dengan data industri. Yang kedua yaitu membandingkan data klien dengan data serupa pada periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan klien. Yang keempat yaitu membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor. Dan yang terakhir yaitu membandingkan data klien dengan hasil perkiraan yang menggunakan data non-keuangan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Common Financial Ratio. Prosedur analisis auditor seringkali mencakup penggunaan rasio keuangan umum selama perencanaan dan tinjauan akhir atas laporan keuangan yang diaudit. Ini berguna untuk memahami peristiwa baru-baru ini dan status keuangan bisnis dan untuk melihat pernyataan dari sudut pandang pengguna. Analisis keuangan umum mungkin efektif untuk mengidentifikasi kemungkinan area masalah di mana auditor dapat melakukan analisis dan pengujian audit, serta area masalah bisnis di mana auditor dapat memberikan bantuan lainnya. Berikut rasio keuangan yang digunakan secara luas. Yang pertama ada kemampuan membayar utang jangka pendek, yang terdiri dari yang pertama tingkat likuiditas yang wajar untuk membayar utang ketika jatuh tempo. Yang kedua, dengan menelaah ketiga rasio akan terlihat bahwa rasio kas berguna untuk mengevaluasi kemampuan membayar utang segera. Yang ketiga ada rasio kas yang didapatkan dari kas ditambah sekuritas dibagi dengan kewajiban lancar. Yang keempat ada rasio cepat yang didapatkan dari kas ditambah sekuritas ditambah piutang usaha bersih dan dibagi dengan kewajiban lancar. Dan yang terakhir ada rasio lancar yang didapatkan dari penjualan bersih dan dibagi dengan piutang kotor rata-rata. Yang kedua ada rasio aktivitas likuiditas. Terdiri dari yang pertama perputaran piutang usaha yang didapatkan dari penjualan bersih dibagi dengan piutang kotor rata-rata. Yang kedua yaitu jumlah hari pengenagihan hutang yang didapatkan dari 365 hari dibagi dengan perputaran piutang usaha. Yang ketiga, perputaran persediaan yang didapatkan dari HPP dibagi dengan persediaan rata-rata. Yang keempat, jumlah hari penjualan persediaan didapatkan dari 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Dan yang terakhir, auditor menggunakan term dalam rasio perputaran persediaan untuk mengidentifikasi keusahan persediaan yang potensial. Selanjutnya yang ketiga, ada kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang yang terdiri dari yang pertama utang terhadap ekuitas yang didapatkan dari total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Yang kedua time interest and earn yang didapatkan dari laba operasi dibagi dengan beban bunga. Yang ketiga rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aktivitas perusahaan. Yang keempat, jika rasio utang terhadap ekuitas terlalu tinggi, ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan seluruh kapasitasnya untuk meminjam dan tidak memiliki jaminan atau utang tambahan. Dan yang terakhir, rasio times interest earn menunjukkan apakah perusahaan dengan leluasa melakukan membayar bunga dengan asumsi bahwa tren laba stabil. Untuk rasio yang terakhir, terdapat rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio profitabilitas yang paling umum digunakan adalah laba per saham. Yang kedua, penggunaan presentasi laba kotor untuk menilai saji penjualan, HPP, piutang usaha, dan persediaan. Yang ketiga, margin laba serupa dengan margin laba kotor tetapi setelah dikurangi dengan HPP dan beban operasi. Rasio ini memungkinkan auditor untuk menilai kemungkinan saji beban operasi dan akun neraca yang terkait. Yang keempat adalah laba per saham yang didapatkan dari laba bersih dikurangi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Yang kelima, presentasi laba kotor yang didapatkan dari penjualan bersih dikurangi HPP dan dibagi dengan penjualan bersih. Yang keenam, ada margin laba yang didapatkan dari laba operasi dibagi dengan penjualan bersih. Yang ketujuh, pengembalian atas aset yang didapatkan dari laba sebelum pajak dibagi dengan aset total rata-rata. Dan yang terakhir, pengembalian atas ekuitas saham biasa
yang didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi dividen saham preferred dibagi dengan ekuitas pemegang saham rata-rata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu documentation audit atau dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah catatan terkait prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan oleh auditor. Istilah ini sering disebut dengan kertas kerja. Dokumentasi audit juga dapat disimpulkan seperti catatan utama sebagai dasar pengambilan keputusan bagi auditor dan memberikan dukungan penuh terhadap penyajiannya dalam laporan audit. Selanjutnya yaitu kertas kerja. Dokumentasi audit dapat disebut juga sebagai kertas kerja. Kertas kerja merupakan catatan auditor atas perencanaan, sifat dasar, waktu, dan cakupan prosedur pengauditan yang dilakukan dari hasil-hasil prosedur yang telah dilakukan tersebut. Dari kesimpulan yang didapatkan dan bukti-bukti yang diperoleh, kertas kerja dapat berbentuk data yang disimpan dalam kertas film, media elektronik, atau media lainnya. Kertas kerja merupakan bantuan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan supervisi audit. Dan yang kedua, catatan bukti audit yang dihasilkan dan pekerjaan audit yang dilakukan untuk memberikan dukungan bagi opini audit, termasuk representasi bahwa audit yang dilakukan berdasarkan ISA. Bantuan dalam mereview pekerjaan yang sulit, bukti yang mencukupi yang memberikan selama audit. Tujuan-tujuan dari kertas kerja. Yang pertama, untuk membantu auditor memberikan keyakinan yang memadai bahwa audit yang layak telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Yang kedua, kertas kerja menyediakan dasar untuk perancangan audit, pencatatan hasil bukti yang dikumpulkan, dan hasil pengujian data untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas dari dasar untuk review dan atau supervisi. Dan yang ketiga, kertas kerja bertujuan mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahapan-tahapan audit, memberikan pedoman dalam audit berikutnya, yaitu isi kertas kerja. Isi kertas kerja berupa dokumentasi yang memperlihatkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan, pemeriksaan yang telah direncanakan dan disupervisi. Yang ketiga, permohonan memadai dari SPI. Dan yang keempat, bukti audit dan pengujian yang diperoleh, prosedur audit dan pengujian audit yang dilaksanakan. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi kertas kerja. Yang pertama ada permanent file, yaitu berisi data historis atau yang bersifat berkelanjutan yang dapat digunakan beberapa kali tahun audit, mencangkup kutipan atau fotokopi dari dokumen perusahaan yang berkepentingannya berkelanjutan, seperti akte pendirian, peraturan perundangan, surat hipotek, kontrak jangka panjang, risalah-risalah rapat, struktur organisasi dan program audit, informasi SPI, dan hasil prosedur analisis tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya yang kedua ada current file, yaitu mencakup seluruh kertas kerja yang berkaitan untuk tahun yang diaudit, mencangkup program audit, informasi umum seperti berkas-berkas yang diperbaharui yang belum ada di berkas permanen. Yang ketiga, neraca saldo atau trial balance. Yang keempat, kertas kerja neraca. Yang kelima, kertas kerja laporan laba rugi. Lalu ada top atau lead schedule, lalu supporting schedule, kumpulan koreksi-koreksi atau age summary, dan jurnal reklasifikasi. Ya, setiap kertas kerja harus diidentifikasi: satu, nama perusahaan yang diaudit; kedua, periode yang diaudit; ketiga, deskripsi isi atau topik yang diperiksa; keempat, inisial pembuat, tanggal, dan kode indeks, yaitu kepemilikan dan kerahasiaan kertas kerja. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau auditor. Yang kedua, tidak seorang pun termasuk klien mempunyai hak untuk memeriksa kertas kerja kecuali untuk pengadilan. Yang ketiga, informasi dari klien bersifat rahasia.
Dan yang keempat, menjaga kerahasiaan dan keamanan kertas kerja dan menyimpannya minimal 5 tahun, kecuali untuk keperluan pengadilan dan program pengendalian mutu profesi akuntan publik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang permanent file. Permanent file berisi data yang bersifat historis atau berkelanjutan yang berkaitan dengan saat ini mengaudit. File-file ini menyediakan sumber informasi yang berkaitan tentang audit yang terus menarik dari tahun ke tahun. Permanent file biasanya mencakup dari beberapa. Yang pertama yaitu ekstrak atau salinan dokumen perusahaan yang memiliki kepentingan berkelanjutan. Contohnya seperti pasal-pasal inkorporasi, anggaran rumah tangga, inventur obligasi, dan kontrak. Kontrak mungkin termasuk personel rencana, sewa, opsi saham, dan sebagainya. Masing-masing dokumen ini penting kepada auditor selama bertahun-tahun seperti yang berlaku. Yang kedua yaitu analisis dari tahun-tahun sebelumnya atas akun-akun yang memiliki kepentingan berkelanjutan bagi auditor. Ini termasuk akun seperti hutang jangka panjang, akun ekuitas pemegang saham, goodwill, dan aset tetap. Memiliki informasi ini di permanent file mungkin auditor untuk berkonsentrasi menganalisis hanya perubahan saat ini dengan tetap mempertahankan hasil audit tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada informasi terkait pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Ini termasuk bagan organisasi, bagan alur, kuesioner, dan internal lainnya. Informasi pengendalian termasuk identifikasi pengendalian dan kekurangan dalam sistem. Catatan ini digunakan sebagai titik awal untuk mendokumentasikan pemahaman tentang sistem kontrol karena aspek sistem sering tidak berubah dari tahun ke tahun. Yang keempat yaitu ada hasil prosedur analitis dari audit tahun-tahun sebelumnya. Di antara data tersebut adalah rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor dan total saldo atau saldo berdasarkan bulan untuk akun yang dipilih. Informasi ini berguna dalam membantu auditor memutuskan apakah ada perubahan yang tidak biasa dalam akun tahun berjalan keseimbangan yang harus diselidiki lebih luas. Selanjutnya yaitu current file. Current file ini mencakup semua dokumentasi audit yang berlaku untuk tahun yang diaudit. Ada satu set file permanen untuk klien dan satu set file saat ini untuk masing-masing audit. Berikut ini adalah jenis-jenis informasi yang sering disertakan dalam current file. Yang pertama yaitu audit program. Audit program itu standar audit memerlukan program audit tertulis untuk setiap audit. Program audit sering disimpan dalam file terpisah untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi semua bagian audit. Meskipun beberapa perusahaan juga menyertakan salinan program audit dengan dokumentasi audit setiap bagian audit. Seiring berjalannya audit, setiap auditor memberikan inisial atau secara elektronik menandatangani program untuk prosedur audit dilakukan dan menunjukkan tanggal penyelesaian. Penyertaan dalam file audit dari program audit yang dirancang dengan baik yang diselesaikan dengan cara yang cermat adalah bukti dari audit berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu working trial balance. Karena dasar penyusunan laporan keuangan adalah buku besar, jumlah yang termasuk dalam catatan itu adalah titik fokus audit. Setelah tanggal neraca, auditor memperoleh atau menyiapkan suatu daftar akun buku besar umum dan saldo akhir tahun mereka. Program perangkat lunak memungkinkan auditor untuk mengunduh saldo akhir buku besar ke dalam file neraca saldo. Teknik yang digunakan untuk banyak perusahaan adalah memiliki neraca saldo kerja auditor dalam format yang sama dengan laporan keuangan.
Setiap item pada neraca saldo didukung dengan jadwal utama yang berisi akun terperinci dari pembuatan buku besar atas total item. Setiap akun terperinci pada jadwal utama pada gilirannya didukung dengan jadwal yang tepat yang mendukung pekerjaan audit yang dilakukan dan disimpulkan yang dicapai. Yang ketiga yaitu adjusting entries, jurnal penyesuaian. Ketika auditor menemukan salah saji material dalam catatan akuntansi, laporan keuangan harus dikoreksi. Misalnya, jika klien gagal mengurangi persediaan untuk bahan baku usang dengan benar, auditor dapat mengusulkan jurnal penyesuaian untuk mencerminkan nilai persediaan yang dapat direalisasi. Bahkan meskipun ayat jurnal penyesuaian yang ditemukan dalam audit sering disiapkan oleh auditor, mereka harus disetujui oleh klien karena manajemen memiliki tanggung jawab utama untuk penyajian laporan yang wajar. Hanya ayat jurnal penyesuaian yang secara signifikan mempengaruhi penyajian wajar laporan keuangan pernyataan harus dicatat. Auditor memutuskan kapan salah saji harus disesuaikan berdasarkan material. Pada saat yang sama, auditor harus Pada saat yang sama, auditor harus mengingat bahwa beberapa hal yang tidak material salah saji yang tidak disesuaikan dapat jika digabungkan menghasilkan material secara keseluruhan salah saji. Umum bagi auditor untuk meringkas semua entry yang belum dicatat dalam skedul audit terpisah sebagai alat untuk menilai efek kumulatifnya. Yang keempat yaitu supporting schedule, jadwal pendukung. Porsi terbesar dari dokumentasi audit meliputi jadwal pendukung terperinci yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung jumlah tertentu dalam laporan keuangan. Auditor harus memiliki jenis yang tepat. Yang kedua yaitu jadwal untuk aspek audit tertentu untuk mendokumentasikan kecukupan audit dan untuk memenuhi tujuan lain dari dokumentasi audit. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.